Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Salam Merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia ke-78. Masih dalam momen kemerdekaan, Padang Panjang Sepekan kembali hadir menyajikan informasi terkini untuk Anda. Di antaranya, kilasan pelaksanaan upacara kemerdekaan di lapangan Bancalaweh. Dari Studio Kominfo Padang Panjang, bersama saya Derit M. Marika, kita langsung ke informasi pertama. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Terus Melaju untuk Indonesia Maju yang digelar Pemko Padang Panjang di lapangan Khatib Sulaiman Bancalaweh berlangsung khidmat. Seusai upacara, Wako Fadli Amran serahkan sejumlah penghargaan kepada ASN dan masyarakat. Berlangsung khidmat dan lancar upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 yang digelar Pemko Padang Panjang pada Kamis 17 Agustus bertempat di lapangan Khatib Sulaiman Bancalaweh. Wali Kota Fadli Amran bertindak sebagai inspektur upacara. Adapun tema yang diusung pada peringatan HUT ke-78 ini terus melaju untuk Indonesia Maju. Tampak hadir Wakil Wali Kota Asrul, Ketua DPRD Mardiansyah, Forkopimda, Sekdako Soni Budaya Putra, Ketua TPPKK Dian Puspita Fadli Amran, dan undangan lainnya. Komandan upacara pada kesempatan tersebut Letda Infantri Niko Desrianto dari Secata B. Ketua DPRD Mardiansyah sebagai pembaca naskah proklamasi. Anggota pasukan pengibar bendera pusaka atas nama Nazwina Humairah dari SMA Negeri 1 Padang Panjang, anak pasangan Azizul dan Nining Eka Fitria, dipercaya sebagai pembawa bendera merah putih. Adapun paskibraka lainnya yang bertugas mengibarkan bendera, Krisman Yohanes Salim sebagai pembentang bendera, Muhammad Reza Pahlevi sebagai penggerek bendera, dan Rizky Adrofi Fadli sebagai komandan kelompok 8. Adapun paskibraka lainnya yang bertugas mengibarkan bendera, Krisman Yohanes Salim sebagai pembentang bendera, Muhammad Reza Pahlevi sebagai penggerek bendera, dan Rizky Adrofi Fadli sebagai komandan kelompok 8. Wako Fadli menyampaikan kemerdekaan yang dapat dirayakan tersebut harus terus dipertahankan dan diwariskan kepada anak cucu di masa depan. Usai upacara HUT RI, Wako Fadli Amran serahkan sejumlah penghargaan, di antaranya penghargaan Camat Terbaik Kota Padang Panjang yaitu Camat Padang Panjang Barat Fiori Agustian, penghargaan Satya Lencana ASN Pemerintah Kota Padang Panjang diberikan secara simbolis kepada Kepala SMP Negeri 2 Rita Yanti untuk pengabdian 30 tahun, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sedako Putra Dewangga, dan Guru SD Negeri 02 Padang Panjang Timur Sri Yuhilma. Juga penghargaan Satya Lencana di lingkungan kantor Kemenak kepada Syukra, Joni Nastri, dan Ibrahim. Selain itu juga diberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan di Kota Padang Panjang kepada Ibu Yuliar dan keluarga. Haris Suyata, Cynthia Putri Lydia, dan juru kamera tim Padang Panjang TV. Suasana khidmat juga terasa dalam peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 di pertigaan PDAM Padang Panjang. Ketika sirena berbunyi, pengendara dan pejalan kaki berhenti sejenak dan turut menyanyikan lagu Indonesia Raya sembari memanjatkan doa. Lalu lintas kendaraan di pertigaan PDAM Kota Padang Panjang seketika berhenti sekitar pukul 10.10 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 10.15 waktu Indonesia bagian Barat pada Kamis 17 Agustus. Pengguna jalan mulai dari pejalan kaki, roda 4 hingga roda 2 dan yang melintas di pertigaan dihimbau untuk berhenti sejenak oleh petugas pengamanan yang berjaga di pertigaan tersebut. Sirine berbunyi menandai peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Pengendara dan pejalan kaki terdiam, memanjatkan doa dengan sikap hormat sembari turut menyanyikan Indonesia Raya di dalam hati. Begitulah gambaran peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Utama Kota Serambi Mekah.
Para pengendara yang berhenti di masing-masing lampu merah di 3 ruas jalan yang berbeda bersama petugas kepolisian, BPBD Kesbangpol, Dinas Perhubungan dan Satpol PP Damkar, Kominfo dan lainnya mengarahkan pandangan menghadap kibaran bendera virtual pada layar videotron saat lagu kebangsaan dikumandangkan melalui pengeras suara. Mereka tampak larut mengekspresikan jiwa raga yang cinta Indonesia. Kegiatan ini sudah berlangsung selama 4 tahun terakhir dan merupakan kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh sebagian masyarakat. Syifa Nabila dan juru kamera Sauki Murtodo, Padang Panjang, sepekan. Atas kontribusinya dalam pengembangan dan memajukan program-program Legiun Veteran Republik Indonesia, Wali Kota Fadly Amran terima anugerah penghargaan Bintang Legiun Veteran yang diserahkan dalam momen Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 seusai upacara pengibaran bendera merah putih. Pada momentum Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, Wali Kota Fadly Amran dianugerahi penghargaan Bintang Legiun Veteran usai upacara pengibaran bendera di lapangan Bancalaweh pada Kamis 17 Agustus. Wako Fadly menerima anugerah tersebut lantaran dinilai telah berkontribusi dalam pengembangan dan memajukan program-program Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI, baik yang ditujukan untuk veteran maupun masyarakat. Penghargaan tersebut diserahkan Kepala Departemen Umum DPP LVRI Laksda TNI Dauhan Syamsuri didampingi Karo Kesejahteraan dan Tanda Penghargaan DPP LVRI Kolonel M. Nur Hidayat Rusmono. Piagam penghargaan ini ditandatangani Ketua Umum DPP LVRI Letjen TNI Mantiri. Wako Fadly mengucapkan terima kasih kepada DPP LVRI dan juga DPD LVRI yang telah memberikan penghargaan tersebut. Turut menerima penghargaan mantan Wakil Wali Kota Irwandi serta Ketua DPC LVRI Kota Bukit Tinggi Sofyan Uni. Haris Suyata dan juru kamera tim Padang Panjang sepekan. DPRD Kota Padang Panjang gelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo secara virtual di ruang sidang DPRD Rabu 16 Agustus 2023. Rapat dibuka Ketua DPRD Mardiansyah. DPRD Kota Padang Panjang gelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara virtual di ruang sidang DPRD pada Rabu 16 Agustus. Dihadiri Wali Kota Fadly Amran, Wakil Wali Kota Asrul, Forkopimda, Wakil Ketua DPRD dan anggota Sekdako Soni Budaya Putra dan Kepala OPD lainnya, rapat dibuka Ketua DPRD Mardiansyah. Pada pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan terkait international trust yang tinggi, kredibilitas akan lebih diakui, kedaulatan akan lebih dihormati, suara Indonesia akan lebih didengar sehingga memudahkan dalam setiap negosiasi. Strategi pertama untuk memanfaatkan kesempatan ini adalah dengan mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia dan menyiapkan anggaran perlindungan sosial yang dijumlah dari 2015 sampai 2023 dengan total sebesar 3.212 triliun rupiah. Termasuk di dalamnya Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, serta perlindungan kepada lansia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, serta reskilling dan upskilling tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja dan program Kartu Prakerja. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Sauki Murtodo, Padang Panjang, sepekan. Memberi sambutan saat ramah tamah di pendopo Rumah Dinas Wali Kota, Kepala Departemen Umum DPP Legiun Veteran Republik Indonesia, Laksamana II TNI Purnawirawan Dauhan Syamsuri, mengapresiasi Pemko Padang Panjang karena menjadi salah satu pemerintah daerah yang peduli veteran. Legiun Veteran Republik Indonesia mengapresiasi Pemko Padang Panjang lantaran menjadi salah satu pemerintah daerah yang peduli veteran. Hal tersebut disampaikan Kepala Departemen Umum DPP LVRI Laksda TNI Dauhan Syamsuri dalam sambutannya saat ramah tamah di pendopo Rumah Dinas Wali Kota usai melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih memperingati HUT RI ke-78 pada Kamis 17 Agustus 2023.
Wali Kota Fadly Amran memaknai kemerdekaan bukan hanya tentang masa depan, tetapi bagaimana mengingat masa lalu dan juga memperhatikan siapa-siapa saja yang sudah berjuang untuk kemerdekaan. Wali Kota Fadly Amran juga mengucapkan terima kasih mewakili pemerintah kota kepada veteran-veteran, pejuang-pejuang yang sudah memberikan kemerdekaan. Pada kesempatan tersebut juga dilanjutkan dengan penyerahan bantuan hibah Pemko sebesar 50 juta rupiah kepada LVRI Padang Panjang dan penyerahan paket sembako kepada veteran dan janda veteran. Hati-hati di jalan nanti. Turut hadir Ketua DPRD Mardiansyah, unsur Forkopimda, Sekda Kosoni Budaya Putra, Kepala OPD dan veteran. Dega Paduana dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Mobilnya sudah. Diguyur hujan deras, upacara penurunan bendera digelar tanpa pasukan di lapangan Bancalaweh. Meski begitu, upacara yang dipimpin Wakil Wali Kota Asrul sebagai inspektur upacara tersebut tetap berjalan lancar dan hikmat. Curah hujan yang cukup tinggi mengguyur Kota Padang Panjang 15 menit sebelum upacara penurunan bendera merah putih berlangsung. Hal ini membuat upacara harus digelar tanpa pasukan di lapangan Bancalaweh pada Kamis 17 Agustus. Meski tanpa pasukan, upacara yang berlangsung sekira pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat dan dipimpin Wakil Wali Kota Asrul sebagai inspektur upacara tersebut tetap berjalan lancar dan hikmat. Tampil sebagai komandan upacara Ibda Dedi Yendri dari Datasemen B Pelopor Satbrimob Polda Sumbar Padang Panjang. Adapun paskibraka yang bertugas diantaranya Jeanesia Pratiwi Edward asal SMA Negeri 2 sebagai pembawa baki, Zeva Ahwazi SMA Negeri 1 sebagai Danpok, Muhammad Zidan dari Man 1 sebagai Danpan, Muhammad Farel Letmi SMA Negeri 1 Sumbar, dan Syaiful Islam Padaga dari Man 2 bertugas sebagai penggerek dan pengembang bendera. Usai upacara, Wawako Asrul mengucapkan terima kasih kepada seluruh paskibraka dan kelompok marching band yang sudah berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik, mulai dari upacara pengibaran hingga upacara penurunan bendera. Wawako Asrul juga mengapresiasi seluruh masyarakat yang sudah antusias dan datang langsung ke lapangan Bancalaweh untuk ikut menyaksikan upacara. Tim Liputan Padang Panjang sepekan. Dipimpin Kapolres Doni Bramanto, apel kehormatan dan renungan suci dalam rangka memperingati HUT RI ke-78 yang digelar di Taman Makam Pahlawan, Kamis 17 Agustus dini hari berlangsung hikmat meski diguyur hujan. Meskipun diguyur hujan, apel kehormatan dan renungan suci yang digelar di Taman Makam Pahlawan Kusuma Sakti Kota Padang Panjang berlangsung hikmat pada Kamis 17 Agustus dini hari. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Apel dipimpin Kapolres AKBP Doni Bramanto, diikuti Wali Kota Fadly Amran, Wakil Wali Kota Asrul, Ketua DPRD Mardiansyah, unsur Forkopimda Plus, asisten, staf ahli, OPD, Satuan TNI Polri dan Satpol PP Damkar, serta anggota pramuka. Usai melaksanakan apel, Wako Fadly mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu agenda penting dalam memperingati HUT RI. Dega Paduana dan juru kamera Jimmy Octaviandi, Padang Panjang sepekan. Dibuka Wali Kota Fadly Amran, Gerakan Nasional Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih guna semarakkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 dibagikan secara simbolis kepada perwakilan Linmas, kelompok siaga bencana, serta siswa tingkat SLTA di Kota Padang Panjang. Launching Gerakan Nasional Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih di lapangan Khatib Sulaiman Bancalaweh pada Senin 14 Agustus dilaksanakan guna menyemarakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Kegiatan tersebut dibuka Wali Kota Fadly Amran didampingi Wakil Wali Kota Asrul, Ketua DPRD Mardiansyah, Forkopimda dan Sekretaris Daerah Kota Soni Budaya Putra. Bendera dibagikan secara simbolis kepada perwakilan perlindungan masyarakat atau Linmas, kelompok siaga bencana atau KSB, serta siswa tingkat SLTA se-Kota Padang Panjang.
Pada sambutannya, Wako Fadli menyampaikan pemerintah dan masyarakat harus menjunjung tinggi bendera merah putih yang merupakan identitas, simbol, dan alat pemersatu masyarakat Indonesia. Bendera merah putih yang akan dibagikan yaitu sebanyak 2.000 lembar dengan ukuran 118 cm x 68 cm. Pengumpulan bendera tersebut dikumpulkan dari masing-masing ASN di lingkungan Pemko 1 lembar, serta BUMD dan BUMN masing-masingnya sebanyak 100 lembar. Sementara itu, Kepala BPBD Kesbangpol I Putu Venda mengatakan semua bendera yang sudah terkumpul tersebut akan diberikan kepada masyarakat Kota Padang Panjang. Sitia Putri Lydia dan juru kamera tim liputan Padang Panjang sepekan. Sebanyak 65 siswa-siswi dari berbagai SLTA sederajat yang terpilih sebagai Paskibraka Kota Padang Panjang resmi dikukuhkan secara simbolis oleh Wali Kota Fadli Amran dengan pengucapan Ikrar Pemuda Indonesia dan penyematan lencana serta pemasangan kendit pada salah seorang anggota. Akan bertugas dalam upacara HUT RI ke-78, Paskibraka Kota Padang Panjang resmi dikukuhkan Wali Kota Fadli Amran pada Selasa 15 Agustus di Aula Lantai 3 Balai Kota. Pengukuhan ditandai dengan pengucapan Ikrar Pemuda Indonesia di hadapan bendera merah putih. Kemudian secara simbolis Wako Fadli menyematkan lencana dan memasangkan kendit pada salah seorang anggota Paskibraka, Bunga Citra Lestari. Wako Fadli menyampaikan para anggota Paskibraka mengemban tugas yang mulia. Oleh karena itu ia berharap Paskibraka yang dikukuhkan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kepada para pembina serta pelatih, Wako Fadli menyampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih lantaran berperan mempersiapkan Paskibraka Kota Padang Panjang 2023. Turut hadir Wakil Wali Kota Asrul, Forkopimda dan pejabat terkait lainnya. Haris Suyata dan juru kamera Jimmy Octaviandi, Padang Panjang sepekan. Selama 2 hari, mulai 15 hingga 16 Agustus, sejumlah lomba kreatif yang diinisiasi mahasiswa-mahasiswi magang Kominfo berhasil membuat semarak perayaan HUT RI tahun ini. Rangkaian kegiatan tersebut ditutup dengan turnamen olahraga e-sport. Turnamen olahraga e-sport yang berakhir Rabu 16 Agustus 2023 malam menandai suksesnya serangkaian kegiatan yang digelar Dinas Kominfo dalam merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Selama 2 hari, 15 hingga 16 Agustus, sejumlah lomba kreatif yang diinisiasi mahasiswa-mahasiswi dari berbagai perguruan tinggi yang magang di Kominfo berhasil membuat semarak dengan perayaan HUT RI tahun ini. Rangkaian kegiatan tersebut terlebih dahulu dibuka Kepala Dinas Kominfo Ampera Salim pada Selasa 15 Agustus. Ampera juga mengapresiasi kegiatan yang telah digagas tim magang tersebut yang selalu berkoordinasi dengan para kakak dan abangnya di Kominfo. Sementara itu, Ketua Pelaksana Kegiatan Putri Fadila Azma menyebutkan, adapun perlombaan kreatif yang digelar diantaranya makan kerupuk, kelereng sendok, joget balon, balap karung pakai helm, estafet karung, voli sarung, dan turnamen e-sport Mobile Legends. Rifki Mahendra dan juru kamera Jimmy Octaviandi, Sauki Murtodo, Padang Panjang sepekan. Berlangsung sukses, Wali Kota Fadli Amran puji kesuksesan event kejuaraan daerah e-sport Indonesia atau ESI Padang Panjang yang digelar guna menjaring atlet dan memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78. Wako Fadli meminta para atlet berlatih dengan tekun karena e-sport kini merupakan cabang olahraga yang mulai diperhitungkan. Kejuaraan daerah atau Kejurda yang digelar e-sport Indonesia atau ESI Padang Panjang guna menjaring atlet serta memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78. Kegiatan tersebut ditutup oleh Wali Kota Fadli Amran pada Ahad 13 Agustus malam di Menyala Cafe. Wako Fadli hadir bersama Wakil Wali Kota Asrul, mantan Kepala Cabang Bank Nagari Zul Hendri, selaku sebagai salah satu sponsor dan undangan lainnya. Wako Fadli mengatakan e-sport kini merupakan cabang olahraga yang diperhitungkan. Wako Fadli meminta para atlet berlatih dengan tekun. Tentu kepada rekan-rekan semua, anggap ini betul-betul seperti kompetisi olahraga.
ya, perlu keseriusan. Kalau hanya sekedar seperti main di rumah saja, ya itu main game namanya. Tetapi kalau di sini perlu betul-betul dievaluasi bagaimana kinerja kita, ya seperti atlet ya. Ketua SI Padang Panjang Arya Saputra menyampaikan pada event ini digelar 3 nomor perlombaan, yaitu Mobile Legends diikuti 28 tim, PES 24 tim, dan PUBG 45 tim. Peserta tidak hanya dari kota Padang Panjang tetapi dari berbagai daerah di Sumbar termasuk dari Riau. Haris Suyata dan juru kamera Sauki Murtodo, Padang Panjang, sepekan. Sebagai kegiatan penutup memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, berbagai pertunjukan seni ditampilkan dalam malam resepsi untuk memeriahkan sekaligus menghibur dan melepas penat bagi anggota Paskibraka dan seluruh unsur yang terlibat selama persiapan dan proses pelaksanaan upacara kemerdekaan. Berbagai pertunjukan seni pada malam resepsi memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 menjadi penghibur sekaligus pelepas penat bagi anggota Paskibraka Kota Padang Panjang. Begitu juga dengan seluruh unsur yang terlibat, mereka yang turut mensukseskan upacara pengibaran dan penurunan bendera di lapangan Bancalawe merasakan kegembiraan lewat sejumlah penampilan yang disajikan. Dilaksanakan di Auditorium Mifan Waterpark pada Kamis 17 Agustus malam, resepsi berlangsung dengan penuh keakraban. Tamu yang datang disuguhi kesenian non-elegan. Acara dihadiri Wali Kota Fadli Amran, Wakil Wali Kota Asrul, Forkopimda, Sekda Koseni Budaya Putra, Ketua TPPK Kadian Puspita Fadli Amran, Ketua GOW Nova Era Yanti Asrul, Ketua Dharma Wanita Persatuan Sri Hidayani Soni Budaya Putra, sejumlah pejabat Pemko dan undangan lainnya. Adapun penampilan yang memeriahkan malam resepsi diantaranya tari galombang, penampilan paduan suara guru PAUD dan TK, penampilan DPC Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Padang Panjang, penampilan musikalisasi puisi dari Institut Seni Indonesia, dan penampilan menarik lainnya. Di penghujung acara, Wako Fadli, Wako Asrul, Forkopimda, dan pejabat lainnya lakukan pemotongan tumpeng syukuran HUT RI ke-78 diserahkan kepada anggota Paskibraka. Haris Suyata dan juru kamera tim Padang Panjang sepekan. Menjadi salah satu organisasi dakwah yang sedang tumbuh dan berkembang di Indonesia, BKMT juga sebagai pusat pembelajaran Islam yang berperan besar dalam mencerdaskan kehidupan umat dan bangsa. Hal ini disampaikan staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik Novianti saat menghadiri wirid bulanan BKMT Padang Panjang di Masjid Tauhid. BKMT Kota Padang Panjang gelar wirid bulanan di Masjid Tauhid Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Padang Panjang Barat pada Ahad 13 Agustus 2023. Menjadi salah satu organisasi dakwah yang sedang tumbuh dan berkembang di Indonesia, BKMT juga sebagai pusat pembelajaran Islam yang memiliki peran sangat besar dalam mencerdaskan kehidupan umat dan bangsa. Staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik Novianti yang hadir pada kegiatan tersebut menyampaikan keberadaan majelis taklim dirasakan semakin penting di tengah masyarakat. Sementara itu, Kepala BKMT Kota, Aziz Chan Bahar, mengatakan BKMT terus meramaikan semua kegiatan yang dilakukan yang juga bisa mendapatkan ilmu agama. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Sauki Murtodo, Padang Panjang sepekan. Guna merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, Masjid Nurul Huda, Kelurahan Silayang Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, gelar tablik akbar dan penyerahan santunan bagi 132 kaum duafa dan fakir miskin dengan tema Momentum Muharram Mensyukuri Nikmat Allah di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Dihadiri staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik Novianti, Masjid Jami' Nurul Huda, Kelurahan Silayang Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, menggelar tablik akbar dan penyerahan santunan bagi 132 kaum duafa atau fakir miskin pada Selasa 15 Agustus. Kegiatan tersebut digelar guna merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 dengan tema Momentum Muharram Mensyukuri Nikmat Allah di Hari Kemerdekaan RI ke-78.
dengan penceramah Ketua MUI Tanah Datar Ustadz Yendri Junaidi. Pengurus masjid yang diwakili Wakil Ketua Dafri Sultan Mantari menyebutkan kegiatan penyaluran santunan ini merupakan lanjutan dari kegiatan serupa pada Ramadan lalu guna menyambut perayaan Idul Fitri. Adapun paket yang diberikan untuk lansia terdiri dari 5 kg beras, 2 liter minyak goreng, 1 kg gula pasir, 1 kotak teh celup, dan 2 bungkus roti kering. Sedangkan kelompok keluarga kurang mampu penerima manfaat terdiri dari 3 kg beras, 2 liter minyak goreng, 1 kg gula pasir, dan 1 kotak teh celup. Dalam sambutannya, staf ahli Novianti mengungkapkan dari Masjid Jami' Nurul Huda merupakan masjid yang dikelola dengan profesional. Dengan manajemen yang baik dan melakukan revitalisasi peran dan fungsinya, masjid akan menjadi tempat untuk saling tolong-menolong dalam memulihkan ekonomi masyarakat. Rifki Mahendra dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang, Sepekan. Wali Kota Fadli Amran serahkan bantuan dana hibah untuk membangun asrama putri SMP Hikmah sebesar 200 juta rupiah. Bantuan diterima Kepala SMP Fanhas Chandra didampingi Ketua Pembina Yayasan Darul Hikmah Ali Usman Syuib dan jajaran. Penyerahan dana hibah sebesar 200 juta rupiah kepada SMP Hikmah Kota Padang Panjang berlangsung di halaman sekolah tersebut pada Selasa 15 Agustus yang diterima Kepala SMP Fanhas Chandra didampingi Ketua Pembina Yayasan Darul Hikmah Ali Usman Syuib dan jajaran. Wako Fadli menyampaikan dana hibah ini diserahkan Pemko untuk membangun asrama putri SMP Hikmah. Sampai saat ini SMP Hikmah sudah memiliki banyak fasilitas seperti asrama putri dan asrama putra yang memiliki kapasitas 250 orang. Wako Fadli mengharapkan SMP ini ke depan bisa menaikkan kualitas dan kapasitas penerimaan siswa serta menegakkan visi misi kota untuk pendidikan. Sementara itu, Ali Usman Syuib mengucapkan terima kasih kepada Pemko dan berharap kerjasama sekolah dengan pemerintah daerah bisa terjaga dengan baik. Yuli Guslinda dan juru kamera Sauki Murtodo, Padang Panjang, Sepekan. Memadukan minimarket dan kafe dengan desain yang unik, Wali Kota Fadli Amran resmikan Gazuma Mart and Cafe yang diinisiasi Dr. Irawadi Putra. Kafe yang berlokasi di Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat tersebut didesain khusus dan berbeda dengan menyuguhkan suasana alami dan pemandangan yang indah. Wali Kota Fadli Amran resmikan Gazuma Mart and Cafe pada Rabu 16 Agustus. Kafe ini memadukan minimarket dan kafe dengan desain yang unik. Gazuma Mart and Cafe ini diinisiasi Irawadi Putra yang berlokasi di Jalan Rasuna Said, Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat. Saat peresmian tersebut, Wako Fadli mengapresiasi owner yang sudah mendirikan Gazuma karena dapat menjadi tujuan baru bagi masyarakat Kota Padang Panjang untuk dikunjungi. Selain itu, Wako Fadli juga mengatakan dengan adanya Gazuma bisa menambah lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Pemko akan selalu mendukung para pelaku usaha khususnya di bidang kuliner. Sementara itu, Irawadi menyampaikan Gazuma didesain khusus dan berbeda dengan menyuguhkan suasana alami dan pemandangan yang indah. Harapannya, Gazuma bisa menjadi destinasi wisata baru di Kota Padang Panjang. Dega Paduana dan juru kamera Sauki Murtodo, Padang Panjang, Sepekan. Demikianlah rangkaian berita Padang Panjang Sepekan edisi kali ini. Semoga informasi yang kami sampaikan tadi bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa terus saksikan Padang Panjang Sepekan di kanal YouTube Padang Panjang TV. Jangan lupa pula subscribe dan share. Akhir kata, saya beserta seluruh kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.